Kisah dimulai dengan seorang ahli ekologi asal Inggris yang bernama Adam, yang pindah ke sebuah desa terpencil di Irlandia bersama dengan istrinya yang bernama Claire, dan juga bayi mereka yang bernama Finn, beserta seekor anjing yaitu Iggy. Rumah baru keluarga kecil ini berada di dekat sebuah hutan yang sebagian besar pohonnya ada di dekat rumah mereka yang akan segera ditebang oleh pihak pemerintah. Begitu sampai, Claire mulai memperbaiki rumah baru mereka, sementara Adam memutuskan untuk pergi menjelajahi hutan bersama dengan bayinya dan juga anjing mereka. Saat melakukan eksplorasi, Adam sempat melihat lendir hitam di sebuah batang pohon. Dia lalu mulai mengikisnya demi mengambil sampelnya. Namun di sini Adam lalu menyadari bahwa anjingnya Iggy telah berjalan terlalu jauh. Dengan terpaksa, Adam kemudian memilih untuk mengikutinya. Dalam pencariannya, Finn tanpa sengaja menjatuhkan empeng miliknya ke aliran sungai, yang seketika membuat bayi itu jadi menangis. Nah, saat Adam berhasil menemukan Iggy, anjing itu ternyata terlihat sedang menggonggong ke arah sebuah bangunan yang sudah lama terbengkalai. Ketika berada di dalam, Adam melihat di salah satu sudut ruangan tersebut terdapat bangkai hewan mati yang tergeletak dengan posisi menempel di tembok. Dengan perlahan, Adam lalu memakai sarung tangan dan kaca pembesar untuk memeriksa bangkai itu, di mana di tubuh hewan tersebut terdapat luka yang dipenuhi oleh lendir hitam yang sama yang dia lihat di pohon sebelumnya. Sementara itu di rumah, seorang pria bernama Colm datang bersama dengan putranya. Kedatangan Colm ke sini adalah untuk menyatakan ketidaksetujuannya perihal Adam yang melakukan kegiatan di hutan, sambil mengatakan bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran serta sangat berbahaya bagi Adam dan juga keluarganya. Sebelum pergi, Colm memberitahu Claire untuk meminta suaminya itu datang menemuinya malam ini juga demi membicarakan hal tersebut. Setelah pertemuan itu, Claire lalu masuk ke dalam rumah, di mana dia dibuat terkejut ketika melihat bahwa suaminya telah kembali lewat pintu belakang. Adam tampak sangat antusias dengan penemuannya hari ini. Bahkan saking senangnya, Adam hampir tidak memperhatikan istrinya yang sedang memberitahukan perihal kedatangan Colm. Adam tidak mempedulikan hal itu, di mana Adam hanya menyatakan bahwa dia akan menemui tetangga mereka itu sesegera mungkin. Malam harinya, Adam yang lagi mengamati sampel yang dia temukan mendapati bahwa sel yang ada di dalam lendir hitam rupanya bisa menyerang sel yang lainnya, di mana sel yang telah diserang itu kemudian menunjukkan karakteristik yang mirip dengan sel yang pertama, alias telah terinfeksi. Sementara itu, Claire yang sedang menidurkan bayinya menemukan adanya lendir hitam yang menetes dari atas dan terjatuh tepat di selimut. Dari sana dia pun memberitahu Adam sekaligus memintanya untuk memeriksa kebocoran di bagian loteng. Begitu berada di atas, Adam yang mencoba memeriksa lalu teralihkan oleh kumpulan koleksi piringan hitam, di mana rupanya dia tidak menyadari kalau di bagian ujung ruangan tersebut terdapat lendir hitam yang tumbuh seperti rambut. Setelah selesai, Adam kemudian kembali dan menjelaskan kalau dia tidak menemukan kebocoran. Selain karena rumah ini juga sudah tua, Adam yakin kalau itu mungkin aja disebabkan oleh kondisi rumah yang lembab. Dalam obrolannya, Adam lalu menunjukkan sebuah gambar jamur parasit yang bernama Cordyceps, suatu entitas yang memiliki mekanisme seperti layaknya kuda Troya yang bisa menembus tengkorak semut, mengendalikan makhluk-makhluk kecil itu, mengakses seluruh koloni, dan juga menyebarkan spora. Nah, pembicaraan mereka ini kemudian terganggu oleh tangisan Finn yang terdengar melalui monitor bayi. Dengan cepat, Claire lalu mencoba menuju ke kamar, yang disusul dengan suara pecahan kaca yang membuat Claire menjadi semakin khawatir. Mereka tidak melihat ada siapapun yang menyebabkan kaca jendela rumah mereka menjadi pecah. Namun di sini Adam menduga bahwa ini adalah perbuatan Colm akibat Adam tidak menemui tetangganya itu. Untuk memastikannya, Adam lalu menghubungi pihak kepolisian. Tapi begitu Pak Polisi datang, mereka ternyata tidak memberikan banyak bantuan. Seorang polisi bahkan langsung menyatakan bahwa ini kemungkinan disebabkan oleh seekor burung yang kebingungan. Nah, Pak Polisi ini juga menjelaskan kalau kehadiran keluarga Adam di sini sepertinya memang tidak diterima oleh penduduk lokal. Ia mengatakan bahwa para penduduk lokal masih percaya dengan sebuah tahayul, di mana menurut salah satu kepercayaan, hutan yang ditempati oleh Adam dan keluarganya adalah milik The Hollow, sekelompok makhluk mitos seperti iblis dan suka menculik bayi.
Mendengar makhluk itu membuat Adam sempat meragukan kinerja dan juga otak dari Pak Polisi. Namun ketika membicarakan perihal tetangga mereka, yaitu si Colm, Pak Polisi ini lalu menceritakan kalau Colm dulunya mempunyai seorang putri kecil yang bernama Cora. Tapi suatu hari, ada sebuah kejadian yang mengubah segalanya, di mana putrinya itu tiba-tiba menghilang di tengah hutan dan tidak pernah kembali lagi. Sejak kejadian itu, Colm percaya bahwa putrinya itu telah diculik oleh The Hollow. Setelah polisi pergi, Adam lalu memutuskan untuk memfoto semua pecahan sebagai bukti jika dia harus melawan Colm lewat jalur hukum. Pada saat dia sedang melakukannya di luar, tiba-tiba dia mendengar sesuatu di sekitar semak-semak. Karena penasaran, dia lalu mengarahkan kamera ke arah semak-semak yang ada di depannya. Di momen ini, Adam juga sempat dibuat bingung dengan perilaku Iggy yang menggonggong ke arah gudang. Saat Adam memeriksanya, dia sempat mendengar suara yang mirip seperti manusia. Namun ketika sudah berada di gudang, dia nggak menemukan apa-apa selain barang-barang rongsokan. Tapi setelah Adam pergi, pintu gudang yang sudah tertutup seketika kembali terbuka dengan sendirinya, di mana dari sana terdengar tangisan lembut dari seorang bayi. Keesokan harinya, Adam berencana untuk pergi menemui Colm sambil membawa putra kecilnya. Sementara Claire bakal tinggal di rumah bersama dengan Iggy. Selama dalam perjalanan, Claire yang sedang membersihkan pecahan kaca menemukan lendir hitam pada salah satu kain yang ada di tempat tidur putranya. Sementara itu, sebelum pergi menemui Colm, Adam terlebih dahulu mampir ke pusat kota demi bertemu dengan seorang tukang kaca yang bernama Thomas. Tanpa basa-basi, Adam lalu meminta Thomas untuk memperbaiki jendela rumahnya sambil menceritakan insiden yang terjadi sebelumnya. Mendengar hal itu, Thomas lalu mengatakan bahwa burung yang telah merusak jendela rumah Adam kemungkinan adalah manifestasi dari The Hollow. Makhluk-makhluk itu akan menyerang rumah Adam, seperti halnya Adam yang telah berani memasuki hutan milik para The Hollow. Thomas bersedia memperbaiki jendela itu, namun dia juga memperingatkan bahwa meskipun jendela ini berhasil diperbaiki, tapi itu tidak akan bisa menahan serangan lanjutan tanpa adanya komponen seperti logam. Nah, di saat yang bersamaan, Colm dan putranya rupanya datang ke rumah secara tiba-tiba, di mana Claire sangat kaget ketika melihat pria itu sudah berada di dalam rumahnya. Sambil marah-marah, Colm lalu menuduh Claire sudah tidak memperdulikan perkataannya, di mana Colm kemudian merogoh sakunya dan memberikan Claire sebuah buku tua. Nah, setelah dia meletakkan buku itu di atas meja, tanpa sepatah kata pun, Colm lalu pergi meninggalkan Claire. Sementara itu, Adam yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah sempat bertemu dengan Colm yang sedang menyeberang jalan. Adam memang berencana bertemu dengan pria ini. Namun karena dia rencananya akan menemui Colm di malam hari, maka Adam pun memilih untuk pergi tanpa memperdulikannya. Nggak lama berselang, sesuatu yang aneh terjadi pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Adam mengalami gangguan. Begitu diperiksa, ternyata seluruh mesin mobilnya telah dipenuhi oleh lendir hitam. Adam yang merasa ada yang aneh sempat memeriksa area di sekitar. Namun sesuatu tiba-tiba menyerangnya pada saat Adam sedang membuka pintu bagasi. Malam harinya, Adam terbangun dan mendapati dirinya terjebak di dalam bagasi, sambil mendengarkan teriakan Finn yang terus menangis dan juga makhluk yang berniat masuk ke dalam mobilnya. Dengan sekuat tenaga, Adam terus mencoba keluar dari bagasi. Singkat cerita, setelah berhasil keluar dengan menjebol bangku belakang, Adam yang berniat untuk pulang dengan berjalan kaki, kemudian menyaksikan bagaimana kendaraannya itu terlihat seperti habis dibaret oleh sebuah cakar raksasa. Begitu tiba di rumah, Claire yang sudah khawatir lalu memberitahukan perihal kedatangan Colm tadi siang. Menyadari kalau situasinya sudah berbahaya, Adam lalu mengambil senjata miliknya dan meminta Claire untuk naik dan bersembunyi di dalam kamar. Adam yang mendengar suara keributan di dapur, lalu secara perlahan mencoba mendekatinya. Adam sempat menembakkan senjatanya, namun anehnya, dia tidak menemukan siapapun. Di momen ini, Adam beranggapan bahwa pelakunya adalah Colm. Adam sangat yakin kalau Colm sengaja mengintimidasi dan juga melakukan teror supaya keluarganya ini mau angkat kaki.
Nah, karena nggak mau terjadi sesuatu, Adam akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Setelah membawa sebagian barang, Adam sempat mencari keberadaan Iggy. Yang rupanya, si Iggy sedang berada di dalam gudang dengan kondisi seperti terkena infeksi. Nah, karena masih bisa diajak jalan, akhirnya Adam memutuskan untuk membawanya. Namun, pada saat mereka sampai di kendaraan yang ditinggalkan sebelumnya, Iggy tiba-tiba berkelakuan aneh, di mana dia menggonggong dengan keras dan berlari ke dalam hutan, sebelum kemudian gonggongannya itu berubah menjadi suara anjing yang kesakitan. Dari sana, keduanya lalu mencoba menyalakan kendaraan. Adam memeriksa bagian mesin, sementara Claire bersiap menyalakannya. Nah, setelah beberapa kali melakukan percobaan, mereka pada akhirnya berhasil menghidupkan kendaraan itu. Tapi tanpa diduga, ada sekelompok makhluk yang muncul di sekitar mereka. Wait. Karena kendaraan mereka terperosok, Adam bersama dengan Claire yang nggak bisa kemana-mana, kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Situasi menjadi semakin parah pada saat mereka menyadari kalau The Halo ternyata beneran ada, di mana makhluk-makhluk itu kini sudah mengepung rumah mereka. Dari sana, Adam lalu meminta kepada Claire untuk membawa tim bersembunyi di atas loteng. Sementara dia bakal mencoba menyalakan generator demi menghidupkan kembali aliran listrik. Dalam proses untuk menghidupkan generator, ternyata nggak segampang itu, di mana Claire yang berada di atas, sekuat tenaga menahan seekor makhluk yang mencoba menerobos masuk. Sedangkan Adam tiba-tiba aja merasakan sesuatu yang nggak biasa di tubuhnya. Namun untungnya, Adam berhasil menyalakan kembali listrik sebelum makhluk-makhluk itu bisa menyerang Claire. Ternyata si Adam ini sudah terinfeksi oleh lendir hitam, di mana sekarang tubuhnya perlahan-lahan mulai berubah menjadi The Halo. Adam tidak memberitahu Claire perihal dirinya yang telah terinfeksi. Dia hanya meminta kepada Claire supaya mau membantunya membuat barikade dengan menggunakan logam di semua jendela dan juga pintu masuk. Hal itu sengaja dilakukan karena generator mereka, cepat atau lambat, juga bakal segera habis. Sambil menunggu, Adam lalu membaca buku pemberian Colm. Nah, perhatian Adam sempat terpaku di salah satu halaman yang memperlihatkan sosok bayi manusia. Tapi perhatiannya itu seketika menjadi buyar ketika Claire mendapati kalau bayi mereka telah diculik. Adam berusaha mengejarnya sampai ke atas loteng. Namun sayangnya, dia harus terjatuh setelah seekor Halo menghantamnya. Sementara itu, Claire yang nggak mau kehilangan anaknya, lalu mengejar makhluk itu sampai keluar, yang bahkan terlihat menuju ke arah sungai. Untungnya, Claire berhasil mendapatkan Finn, tepat sesaat setelah si bayi masuk ke dalam sungai. Next, begitu sampai di rumah, Claire mendapati kalau Adam sudah sadar dengan luka di sekujur tubuhnya. Dalam keadaan yang hampir sepenuhnya terinfeksi, Adam lalu meminta kepada Claire untuk menggendong anaknya. Namun begitu dia menggendong bayinya itu, Adam menyadari kalau ini ternyata bukan anaknya. Yang mana hal itu persis sama dengan halaman buku yang dia baca sebelumnya. Entah Adam ini sudah tidak bisa berpikir secara logika atau enggak, tapi Adam bersikeras bahwa bayi ini bukanlah bayinya yang asli. Dalam keadaan ketakutan, Claire berlari ke arah gudang dan meninggalkan Adam sendirian. Gak berapa lama kemudian, Adam yang gak mau menyerah berhasil menyusulnya. Di luar gudang, Adam terus memohon supaya Claire mau mendengarkannya. Adam mengatakan apakah Claire ini percaya kalau makhluk-makhluk itu dengan sukarela mengembalikan anak mereka begitu aja. Nah, pada saat Adam berhasil masuk ke dalam, Claire rupanya tetap tidak memperdulikannya, di mana dia terus berusaha mempertahankan anaknya itu dan kembali melarikan diri.
Adam yang mulai dirasuki oleh lendir hitam kemudian memutuskan untuk kembali mengejar istrinya itu. Tapi kali ini, dia mempersenjatai dirinya dengan menggunakan sabit yang terbakar sambil mengikuti suara bayi yang terus aja terdengar di kepalanya. Namun tanpa diduga, Adam ini rupanya tiba di sebuah bangunan yang di awal ketika pertama kali dia datang, di mana di dalamnya dia melihat anjingnya Iggy yang sudah bertransformasi. Sementara itu, Claire yang terus berlari secara nggak diduga menemukan sebuah rumah penduduk. Tapi begitu dia mendekat dan berniat meminta tolong, ternyata pemilik rumah itu adalah Colm, yang dengan jahatnya, dia ini rupanya tidak menerima kehadiran Claire, dikarenakan hal itu bisa memancing para Hollow datang ke rumah mereka. Balik lagi ke Adam yang berada di antara The Hollow. Di momen ini, Adam menemukan satu sosok gadis kecil yang sudah berubah menjadi Hollow dan menggendong seorang bayi. Adam sangat yakin kalau gadis ini adalah putrinya Colm yang dikabarkan telah menghilang, dan bayi yang digendong itu merupakan putranya Adam yang asli. Hal itu bisa diketahui setelah Adam melihat empeng milik Finn yang di bagian awal film terjatuh ke sungai, yang mana berkat empeng tersebut Finn tidak lagi menangis. Sementara itu, Claire yang tidak tahu harus kemana lagi, sekarang berada dalam keadaan yang terjepit, di mana beberapa makhluk tiba-tiba muncul dan membuat dirinya terjatuh. Di tengah kondisi ini, Claire kemudian dikagetkan dengan kemunculan Adam yang berada tepat di depannya, sambil membawa seorang bayi. Nah, dengan tubuh dan pikirannya yang hampir kehilangan kendali, Adam lalu menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu memang sengaja menculik bayi manusia demi menciptakan tiruan, di mana anak yang menjadi tiruannya akan menyusup ke dalam dunia manusia, dengan tujuan bukan hanya balas dendam, tetapi juga untuk berkembang biak dan menggantikan manusia secara perlahan-lahan. Sambil terus menghadapi The Hollow yang terus berdatangan, Adam meminta Claire supaya membawa bayi mereka yang asli dan meninggalkan bayi jadi-jadian tersebut. Claire yang kebingungan lalu menatap kedua bayi itu, di mana yang satu menangis seperti biasa dan yang satunya lagi terlihat diam dan memandanginya. Dengan kondisi Adam yang sudah tidak berdaya, Claire pada akhirnya memilih untuk mengambil bayi yang dibawa oleh Adam, sementara bayi yang diduga palsu ditinggalkan begitu aja. Dengan sinar matahari pagi yang mulai menyinari hutan, semua The Hollow lalu kembali ke habitatnya, termasuk juga si bayi palsu yang begitu terkena sinar matahari, langsung membuat tubuhnya berubah seketika. Ternyata, memang benar bahwa bayi yang dibawa oleh Adam merupakan bayi mereka yang asli. Yang mana Claire semakin yakin dikarenakan bayi yang digendongnya ini terus aja merengek yang seakan-akan membuktikan bahwa ini memang anak kandungnya. Gak seperti bayi sebelumnya yang semenjak diselamatkan dari sungai, bayi itu gak pernah menangis sama sekali. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hutan di sekitar area tersebut kini mulai ditebang. Namun dalam salah satu tumpukan batang pohon, kita bisa menyaksikan bagaimana pohon-pohon itu ternyata juga sudah mulai terinfeksi oleh cairan lendir hitam. Dan itulah tadi alur cerita The Hollow yang diproduksi di tahun 2015. Gimana? Ceritanya seru kan? Cukup mencekam dan juga cocok untuk dijadikan rekomendasi tontonan buat kalian yang pengen nonton film-film bertema horor. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.